wilayah kekuasaannya. Pelajarilah terlebih dahulu teori-teori tentang proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 5 teori, yaitu Brahmana, Ksatria, Sutra, Arus Balik, dan Waisya. Teori Brahmana adalah agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena kaum Brahmana yang berhak menjaga dan mengerti isi kitab Weda. Contoh, adanya konsep raja sebagai dewa, hukum menawa, Ramastra, candi-candi Hindu-Buddha. Yang kedua, ada teori Ksatria, yaitu yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum Ksatria atau golongan prajurit. Atau Ksatria ini adalah cerita panji yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memperlihatkan adanya proses penaklukan daerah-daerah Indonesia oleh para Ksatria India. Yang ketiga, ada teori Sutra. Teori Sutra yaitu agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk perdagangan Indonesia dan banyaknya keturunan India yang bermigrasi di Indonesia. Yang keempat, ada teori arus balik yang mencerminkan persebaran ajaran Hindu yang dibawa atau kembali oleh orang-orang di Indonesia yang belajar langsung di Indonesia. Yang terakhir, teori Waisya, yaitu agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan sutra pedagang India, memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha. Keberlanjutan kehidupan di Indonesia masa Hindu dan Buddha. Candi Borobudur sebagai warisan budaya Indonesia. Perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajaan, yaitu seperti Candi Borobudur yang dibuat dan diukir oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Dan pada awal sejarah Nusantara juga dikenal sebagai penghasil kapur barus dan kayu gaharu. Kedua komoditas ini merupakan bahan baku untuk pengawit dan paling digemari oleh pedagang asing. Salah satu naskah kuno India menyebarkan bahwa kayu gaharu dan cendana berasal dari negara asing. Dan hubungan perdagangan yang semakin lama semakin intensif menimbulkan pengaruh terhadap musuhnya yang di Nusantara. Dengan kekuatan ini terjadi proses akulturasi India dengan kebudayaan Nusantara. Agama Hindu dan Buddha menjadi agama yang dianut oleh penduduk di Nusantara dan menjadi pendorong muncul serta berkembangnya negara-negara kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan kerajaan Hindu, Buddha dan di Indonesia juga banyak perubahan-perubahan. Salah satunya yang paling penting masuknya tradisi Hindu-Buddha, seni-seni yang diukir dan sampai berkelanjutan, yaitu ada seni bangunan dan arsitektur dan seni rupa atau ukir. Siapa yang mau ngasih pendapat? Pertanyaan minimal 3. Ya, minta saran dan kritik ya. Siapa yang ingin bertanya? Aku nanya. Nanya kan? Ya. Ya, aku ngasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeria Dimafira dari kelompok 3. Jadi proses masuknya Hindu dan Buddha itu kan ada banyak teori. Salah satunya teori Waisya. Jadi orang-orang India itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Nah, dari teori ini kan memiliki kelemahan, yaitu para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang banyak digunakan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di masa teori pada saat itu? Baiklah, kami simpan jawabannya, nanti kami kasih jawab ya. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Ya, Putri. Itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Di teori Brahmana, peninggalan apa saja yang terdapat di teori Brahmana? Jelaskan tentang maksudnya teori arus balik. Oke, ulangi ya. Jelaskan perkembangan
atau cara masuknya teori arus balik ke Nusantara Indonesia? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan itu secepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Dea. Oke, saya akan mengulangi pertanyaannya, yaitu proses Hindu-Buddha Waisya, kelemahannya kerajaan apa saja yang ada di Waisya, di teori Waisya, yaitu ada kerajaan Kutai yang terdapat di Nusantara, yaitu wilayah Kalimantan Timur. Ada juga kerajaan Sriwijaya, juga termasuk ke dalam teori Waisya, dan kerajaan Truman negara juga termasuk di dalam teori, karena di dalam kerajaan di Teruna menjaga memiliki kasta membawa pengaruh di Indonesia. Itu saja yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1 maju ke depan ya. Membahas mengenai proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sudah dijelaskan sama kelompok 1 mengenai teori dan perubahan berkelanjutan kehidupan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha Indonesia, beserta peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia tentang kerajaan Hindu-Buddha. Baiklah anak-anak, untuk minggu depan ya, untuk evaluasinya silakan anak-anak kerjakan, ada di buku halaman 8 1-5 mengenai proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha. Minggu depan ibu tanyakan lagi ya, dikumpul ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada? Tidak. Sudah cukup jelas untuk hari ini? Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.